Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube Pesona Audio. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya ditemani kembali oleh Pak Jasum ya Pak. Ya. Apa kabar Pak? Baik, Pak. Baik. Nah, di video kali ini kita akan mengulas seputar head unit Android lagi ya Pak? Betul. Oke. Nah, di video ini untuk mobil apa nih Pak? Mungkin yang kita akan bahas kali ini adalah Toyota Alphard versi dari 2015 sampai 2022, Pak. Oke, berarti kayak Alphard untuk generasi 3 ya Pak ya? Betul. Nah, artinya di sini Pesona juga terus mengulas atau memberikan informasi seputar untuk head unit Toyota Alphard ya Pak, Pastinya. dari setiap model ya Pak ya? Pasti. Dari generasi 1, 2, bahkan 3. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video untuk Alphard yang lainnya bisa klik link di pojok kiri atas saya ini ataupun bisa baca di deskripsi video ini. Di situ juga kita akan berbagi informasi tentang seputar Alphard di video yang lainnya Pak ya. Pastinya. Oke Pak Jasum, khususnya ini untuk para pemilik Toyota Alphard 2015 sampai 2023 ya Pak. Ya, Tadi betul. bilang itu kan ketika dia mau ganti head unit Android, artinya masih bingung nih Pak. Karena kan Alphard itu juga ada beberapa versi ya Pak ya. Betul. Ada yang dibilang audioless ataupun premium sound. Betul. Nah, bagaimana Pak untuk customer itu bisa mengetahui sistem mobilnya sampai dia tidak salah membeli head unit Pak? Begini, memang Alphard itu ada dua model ya, antara tipe audioless dengan tipe premium sound. Tapi pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah tipe yang audioless ya. Oke, yang audioless ya. Betul. Gimana tipe audioless ini kita mempunyai dua model antara Tesla series dengan Yang OEM series model ya, Pak, ya? OEM. Oke. Betul. Nah, untuk OEM series ini kelebihannya apa nih Pak? Kalau untuk OEM series ini kelebihannya adalah satu, dia punya spek yang lebih tinggi dibandingkan yang model Tesla. Tesla model ya. Arti spek yang lebih tinggi sih, dia yang membedakan adalah kualitas suara dengan pixel. Oke. Untuk yang lainnya kurang lebih mirip-mirip. Jadi yang 10 inch ini untuk resolusi layarnya lebih bagus Lebih tinggi, daripada ya. yang Tesla ini ya Pak. Betul. Ya? Kalau boleh tahu berapa nih Pak besarnya Pak? Ini resolusinya itu di 2000 pixel kali 1200. Oh, berarti sudah support yang 4K. Betul. Ya, udah kelihatan nih layarnya Pak. Ini udah kilat. Jadi kalau bahasa di TV rumah ini udah OLED lah ya. Cuman kalau OLED dengan kilat ini ada perbedaan masalah selera aja ya. Bedanya kalau OLED itu cenderung ke hitam-hitaman, kalau kilat itu lebih dinamik aja. Oke, artinya head unit ini kan terpasang biasanya di posisi tengah dashboard ya Pak ya. Betul. Melihat sudut head unit tetap gambar jelas ya Pak ya. Pasti tetap jelas karena ini benar-benar sudah didesain untuk di mobil ya. Jadi pixelnya pun sudah 2000 kali 1200. Artinya dari sudut pandang manapun itu dijamin jauh lebih enak, lebih jelas, dan teknologinya udah teknologi kekinian kan sekarang ya. Mungkin ini bisa dikatakan tren di 2023 lah ya. Berarti ini buat teman-teman yang pengen nonton film dengan kualitas yang high definition atau 4K sangat cocok ya Pak pakai head unit ini Pak ya. Pastinya. Oke. Pak, sekarang kan di 2023 itu pasti teknologi berkembang ya Pak ya. Pastinya. Nah, untuk masing-masing head unit apakah sudah terupdate Pak? Oh pasti, gini, saya jelaskan dulu yang model Tesla ya. Yang Tesla ini bisa dikatakan itu dari RAM roomnya sudah berbeda ya. RAM-nya 8, ROM-nya 128. OS-nya udah 11. Kalau yang tipe ini ya. Terbaru ya Pak ya? Terbaru. Jadi artinya anti lemot, anti lag. Pastinya begitu. Dan udah ada voice comment-nya juga ya. Jadi kalian yang mager ini bicara sambil nyetir apa yang diinginkan itu nanti bisa YouTube atau apa itu akan bisa digunakan di head unit ini. Kalau yang OEM series ini Pak yang full inch spesifikasi bagaimana Pak? Bedanya begini. Kalau yang OEM series ini RAM-nya sama 8, ROM-nya 128. Bedanya di OS-nya 10, yang membedakan adalah pixel. Oh ya, yang tadi dia kita pixel bahas 2000 kali 1200. Jadi kalau kita bicara kalian yang demen mungkin yang demen visual seperti nonton film atau musik dari YouTube, serasa yang ini jauh lebih menjanjikan. Yang model OEM. Nah Pak, banyak yang meragukan untuk head unit Android itu secara kualitasnya kurang ya Pak ya? Ya. Apakah head unit ini mempunyai build quality dari komponen yang bagus Pak? Begini, salah satu yang kita jual ini mungkin bisa dikatakan yang terbaiknya lah ya. Arti terbaik di sini mungkin bagi kalian yang biasanya begini loh cenderung. Orang beli Android, nanti radionya gimana? Ya. Kalau kurang jelas itu sering banget terjadi tuh Pak. Terjadi ya. Ya sering banget. Nah,
unit yang kita jual ini tidak. Oke. Gitu. Apalagi yang tipe yang ini nih ya, yang OEM. Yang OEM series ini bisa dikatakan ada keunggulan sedikit dibandingkan yang ini ya. Artinya dari FM radionya, dari AM-nya ini lebih menjanjikan. Oke. Penangkapan untuk pemancarnya lebih bagus ya Pak? Lebih bagus. Artinya ketika mendapatkan siaran yang bagus, hasil tetap bagus ya Pak? Pasti bagus. Dan hasilnya kurang bagus bisa disempurnakan karena dia punya chipset yang bagus ya Pak ya? Betul. Oke. Nah, kalau untuk kualitas audionya bagaimana Pak? Kalau kualitas audionya, kalau untuk yang tipe Tesla, ini dia tidak bisa mengeluarkan optik atau digital output ya. Gitu. Tapi kalau yang model OEM series ini, kalau nanti mau ditambahin lagi dengan amplifier atau DSP, dia sudah mengeluarkan optik dengan digital series. Artinya dari kualitas tetap ini ada perbedaan ya, ada perbedaan. Ini cuma bicara masalah selera aja ya. Dari kualitas, kalau ini mau ditambahin seperti amplifier atau bisa dikatakan mau ditambahin DSP, ini fasilitasnya jauh lebih komplit. Oke. Artinya yang 10-in series OEM series ini lebih kayak fitur ya Pak? Betul. Dibandingkan dengan Tesla ini ya? Betul. Jadi ketika customer ingin upgrade audionya lebih baik lagi dengan penambahan amplifier, DSP, nah ini udah support dengan artikel digital ya Pak ya? Pasti. Oke. Nah Pak, untuk head unit sebelah ini kan ada Tesla nih Pak? Betul. Dimana AC kontrolnya berpindah ke head unit ya Pak ya? Pastinya. Itu apakah semua fitur berfungsi Pak? Oh, pastinya berfungsi ya. Jadi gini, unit yang kita jual ini itu bisa dikatakan memang benar-benar didesain untuk Toyota Alphard dari generasi 2015 sampai 2023. Jadi fitur originalnya di situ ada kontrol buat AC depan, ada kemudian ada suhunya, kemudian ada kontrol buat AC belakang. Kemudian kalau yang ada nanonya pun tetap berfungsi. Jadi kalian nggak usah khawatir ya dengan mengganti Tesla ini. Jangan istilahnya berpikir, wah nanti kenapa tidak. Ini semuanya akan seperti originalnya. Oke, artinya original car conditioning-nya tetap berfungsi Pak ya? Pasti berfungsi. Dan yang saya baca tadi sempat speknya Pak, pakai build quality-nya juga bagus-bagus ya Pak ya? Oh betul. Oke, saya lihat juga dari Tesla ini menggunakan chipsetnya dari Snapdragon ya Pak ya? Pasti. Oke Pak Jasum, tadi kan kita sepintas membahas tentang spesifikasi dari barang head unit ini ya Pak ya? Betul. Nah, untuk fiturnya Pak, keunggulannya dari head unit masing-masing apa tuh Pak? Ini semuanya sebenarnya keunggulannya sudah tren kekinian ya. Jadi ambil contoh, ini ada fitur voice command ya. Jadi kalian cukup bilang, nyalakan YouTube, matikan layar, nyalakan Spotify, nyalakan yang lainnya sesuai dengan apa yang udah di-download itu bisa ya. Dan kedua, ini bagi kalian ini sekarang khususnya untuk anak-anak muda, itu pasti yang dicari adalah fitur CarPlay. Oh ya, sangat-sangat membantu. Betul ya. Ini ada fitur CarPlay, Android Auto, kemudian juga ada MirrorLink. Jadi memang benar-benar sudah didesain untuk teknologi kekinian seperti halnya kebutuhan anak-anak muda zaman sekarang. Artinya head unit ini bisa mengikuti si customer ya Pak ya? Pasti. Jadi si customer itu pengguna iPhone, dia bisa support dengan CarPlay. Jadi si pengguna Android bisa support dengan Android Auto ya Pak ya? Betul. Oke, head unit itu lebih fleksibel dengan semua segmen ya Pak ya? Betul. Head unit masing-masing ini kan berbasis Android, di mana untuk menggunakan aplikasinya harus butuh koneksi internet ya Pak ya? Betul. Nah ini bagaimana ini Pak? Oh, ini dua-duanya buat kalian tinggal buka hotspot. Kalian sistemnya tethering aja ya. Tapi kalau yang nggak mau tethering, setiap mau masuk mobil harus tethering dulu, diam dulu. Ini ada satu solusi lagi ya, karena head unit ini sudah canggih. Kalian cukup beli modem USB yang sudah auto running. Artinya untuk koneksi WiFi-nya lebih fleksibel ya Pak ya? Lebih fleksibel. Dari handphone bisa atau enggak pakai modem juga bisa. Pakai modem bisa. Oke Pak Jasum, dari tadi kita ngebahas tentang spesifikasi, fitur dari masing-masing head unit. Nah, untuk pemasangannya bagaimana Pak? Arti pemasangan yang bagaimana nih? Mungkin sistem perkabelannya atau kerapiannya? Salah satu itu dari perkabelannya bagaimana. Terus yang kita ketahui kan Alphard itu kan ada control steer. Terus juga ada yang namanya original kamera 360 ya Pak ya. Dan roof monitor tuh Pak. Nah, apakah semua sistem yang sudah ada itu tetap berfungsi Pak? Begini, karena ini didesain untuk OEM, udah pastinya berfungsi. Ambil contoh ini untuk pemasangan ya. Mungkin dari segi kerapian ya, ini benar-benar ngikutin lekuk daripada kontur frame original. Ininya ya Pak ya? Ininya, ini. Frame-nya jadi mengikuti dashboard mobil ya Pak? Ya, gitu. Jadi di situ udah dijamin rapi, dari lenturnya apa semuanya simetris sesuai dengan frame original. Itu dari kerapian ya. Kemudian dari pemasangan masalah perkabelan. Jadi kalian nggak usah khawatir masalah perkabelan, karena
unit ini adalah didesain pemasangannya itu PNP. Plug and play, Pak. Betul. Jadi soketnya tinggal ngikutin semuanya ya, tanpa harus dipotong-potong. Gitu Jadi ya. sangat-sangat mudah dan sangat aman pastinya, Pak. Betul. Ya. Tanpa ada pemotongan kabel, tanpa ada modifikasi wiring ya, Pak ya. Betul, betul. Aduh, Pak, saya rasa udah cukup nih, Pak. Oh, udah iya, kita iya, berbagi informasi, berbagi ilmu untuk teman-teman di sini seputar Toyota Alphard ya. Dari generasi 1, generasi 2 bahkan ke generasi 3 ya, Pak. Ya, yang kita bahas ini generasi ketiga ya. Oke. Buat teman-teman sekali lagi nih saya ingatkan, bagi yang mempunyai Alphard untuk generasi 2 atau generasi 1 bisa cek juga videonya di sebelah kiri saya, pojok kiri atas, atau di deskripsi dari video ini. Oke, alhamdulillah, terima kasih buat para teman-teman yang sudah menyaksikan video kami. Semoga video kami bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, salam sehat.